Suami terakhir. Bab 6601 Bab 6605 Bab 6601 Brengsek. Daryl juga terbakar dalam sekejap. Lukas ini terlalu kejam. Hanya karena Snowy ingin melindungiku, dia ingin membunuhku saat ini. Sial, sayang sekali aku berpikir untuk menyelamatkanmu sebelumnya. Berpikir dalam hatinya, Daryl tersenyum dingin dan tidak berbicara. Hei. Bos Wu tampaknya tidak berpikir bahwa Lukas akan begitu lugas. Dia tertegun sejenak, dan kemudian menatap Daryl dengan senyum setengah tersenyum. Nak, temanmu ingin kamu mati. Sepertinya dia punya banyak pendapat tentangmu. Ketika suara itu jatuh, Bos Wu menunggu tanggapan Daryl. Namun, sebelum Daryl dapat berbicara, Lukas, yang berada di sampingnya, berseru. Dia bukan rekanku. Kata-katanya penuh dengan penghinaan dan permusuhan. Sialan. Bos Wu mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Apakah saya berbicara dengan Anda? Ketika kata terakhir jatuh, Bos Wu mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Lukas. Plak. Mendengar suara renyah, 5 sidik jari muncul di wajah Lukas, dan dia hampir jatuh ke tanah. Pada saat ini, beberapa bandit di sebelahnya juga memarahi Lukas. Bos berbicara, apakah kamu punya hak untuk menyela? Jangan berpikir bahwa kamu dari Dao Surgawi, kamu berpikir bahwa kami tidak mampu membelinya. Ini benar-benar buruk. Ketika kata-kata beberapa bandit datang, Lukas sangat marah, tetapi dalam menghadapi situasi saat ini, dia masih memilih untuk menelan amarahnya. Nak. Pada saat ini, Bos Wu menggerakkan pergelangan tangannya dan berkata kepada Daryl. Bocah itu telah membuat pilihan, sekarang terserah padamu. Kalian berdua, siapa yang akan hidup, dan siapa yang akan mati. Hahaha. Wajah Daryl tenang, dan dia berkata sambil tertawa kecil. Di tanganmu, apakah aku masih punya hak untuk memilih? Tidak masalah siapa yang hidup atau mati. Oh. Melihat sikapnya yang mengesampingkan hidup dan mati, Bos Wu tertegun sejenak, lalu mengangguk setuju dan berkata, Aku tidak menyangka bahwa kamu adalah pria sejati, tidak buruk. Berbicara, Bos Wu memiringkan kepalanya dan melirik Lukas, dengan sedikit penghinaan di matanya. Dalam hidup saya, yang paling saya benci adalah mereka yang serakah akan hidup dan takut mati. Kamu terlihat seperti pria yang baik di permukaan, tetapi kamu adalah anak kecil yang tercela. Oh, saudara lelaki dari keluarganya ini telah mencoba yang terbaik untuk membantumu, tetapi alih-alih bersyukur, dan kamu masih ingin membunuhnya. Pada akhirnya, Bos Wu menunjuk Lukas. Tarik dia keluar dan potong dia. Mendengar perintah itu, beberapa bandit datang dan hendak membawa Lukas keluar. Ekspresi Lukas semakin berubah. Pada saat itu, dia sangat ketakutan sehingga dia hampir jatuh ke tanah. Dia tergagap dan berteriak. Bos, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Pada saat ini, Lukas benar-benar panik, wajahnya gugup, dan kata-katanya bergetar, benar-benar kehilangan temperamen dingin dan arogan yang dia miliki sebelumnya. Menghadapi kematian yang sebenarnya, siapapun akan takut, begitu pula dengan Lukas. Menarik. Melihat adegan ini, Daryl tertegun sejenak, dan kemudian menunjukkan senyum. Saya tidak menyangka bahwa bos bandit gunung ini cukup berprinsip dalam tindakannya. Alih-alih mengungkapkan posisinya, dia melakukan hal yang benar. Berhenti. Melihat bahwa Lukas akan diseret keluar dan dipenggal, Snowy tidak tahan lagi, dan berteriak dengan lembut. Kamu tidak bisa membunuh orang tanpa pandang bulu. Biarkan dia pergi. Pada saat ini, Snowy panik dan marah. Geng bandit ini benar-benar melakukan segala macam kejahatan, mereka memperlakukan kehidupan seperti master. Dan jika mereka mengatakan mereka membunuh orang, mereka akan membunuh orang. Mendengar teriakan Snowy, beberapa bandit tanpa sadar menghentikan gerakan mereka. Bos Wu sepertinya sudah menebaknya, dan memandang Snowy sambil tersenyum. Kenapa? Apakah si cantik punya sesuatu untuk dikatakan?
Jika kamu memilih, siapa yang akan mati? Ketika dia mengatakan ini, mata Bos Wu penuh dengan lelucon, dan matanya terus-menerus menatap Snowy. Pada saat yang sama, Daryl dan Lukas juga memandang Snowy hampir bersamaan. Daryl tampak tenang. Dia tahu bahwa Snowy tampak dingin, tapi dia sebenarnya baik hati dan pasti tidak akan memilihnya. Dan Lukas benar-benar panik saat ini, dan dia tidak punya waktu untuk berpikir, jadi dia berteriak pada Snowy. Snowy, selamatkan aku. Selamatkan aku. Dalam hatinya, dia dan Snowy berada di keluarga yang sama, dia pasti tidak akan mati. Snowy menarik napas dalam-dalam, merasa sangat kesal karena tindakan Lukas barusan dan membuatnya merasa sangat jijik. Mendengar permohonannya saat ini, dia menjadi lebih kesal, dan berkata dengan dingin. Jangan berteriak. Bab 6602. Dengan mengatakan itu, Snowy menoleh dan menatap Bos Wu dengan serius. Mereka berdua, tidak satu pun dari mereka yang bisa mati. Itu tidak keras, tapi tidak dipertanyakan lagi. Hei. Mendengar ini, Bos Wu tidak marah sama sekali, tetapi berkata sambil tersenyum. Kecantikan telah berbicara, saya tentu saja tidak dapat mengecewakan Anda. Tidak sulit untuk menginginkan mereka berdua hidup, kecantikan hanya perlu berjanji kepada saya satu syarat. Pada saat ini, Bos Wu memiliki wajah yang serius, tetapi ada kesedihan di matanya. Melihat perubahan di wajah Bos Wu, Daryl diam-diam menghela napas dan samar-samar menebak sesuatu. Syarat apa? Snowy bertanya tanpa berpikir. Bos Wu mendekat perlahan, mengagumi sosok menawan Snowy, dan berkata perlahan. Jadilah wanitaku, ikuti aku selama sisa hidupmu, dan jangan pernah mengkhianati. Setelah berbicara, Bos Wu menatap Snowy dengan cermat, menunggu reaksinya. Pada saat ini, wajah cantik Snowy berubah, dan dia merasa malu dan marah di dalam hatinya. Pemimpin bandit gunung yang keji ini benar-benar kodok yang ingin makan daging angsa, jadi dia ingin aku menjadi istrinya, dia hanya mencari kematian. Pada saat yang sama, Lukas juga terkejut, kaget dan marah. Snowy adalah wanita yang disukainya, bagaimana dia bisa menjadi istri Bos Wu? Pada saat itu, dia ingin memarahi, tetapi memikirkan situasinya saat ini, dia masih menggertakkan gigi dan menahannya. Hehehe. Daryl tersenyum diam-diam. Pemimpin bandit gunung ini sangat menarik. Dia sebenarnya ingin menduduki Snowy. Tetapi jika dipikir baik-baik, Snowy terlihat seperti peri. Selama seorang pria melihatnya, dia akan tergerak. Kamu. Akhirnya, Snowy bereaksi dan dengan malu-malu menunjuk Bos Wu. Jangan pikirkan itu. Aku tidak akan menjadi istrimu bahkan jika aku mati. Nadanya tegas dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Mendengar ini, Bos Wu pura-pura kecewa dan menghela nafas. Oh, jika itu masalahnya, maka kita tidak bisa membicarakannya, dan mereka berdua hanya bisa mati. Setelah itu, Bos Wu memberi isyarat kepada bawahan di sebelahnya dan meminta mereka untuk menarik Lukas keluar. Faktanya, Bos Wu tidak ingin membiarkan mereka bertiga pergi, dia hanya membuat syarat dengan Snowy hanya untuk menggodanya. Melihat adegan ini, Snowy sangat marah. Meskipun Lukas egois, dia adalah seseorang dari Dao Surgawi. Jika dia benar-benar mati dan kembali sendirian, bagaimana dia bisa menjelaskan kepada Master Sekte? Merasa cemas, Snowy berteriak. Kalian berhenti. Namun, para bandit tidak mendengarkannya sama sekali, dan dengan cepat menyeret Lukas keluar dari pintu. Jangan bunuh aku. Pada saat ini, Lukas terlalu panik, dan terus memohon belas kasihan dari Bos Wu. Bos, tolong selamatkan hidup saya. Selama Anda tidak membunuh saya, biarkan saya melakukan apa saja. Kata-katanya penuh dengan doa, tanpa sikap seorang ahli dari Dao Surgawi. Bos Wu mencibir lagi dan lagi, mengabaikannya sama sekali. Bos. Pada saat ini, Lukas benar-benar cemas, dan berteriak pada Bos Wu. Kamu seharusnya tidak membunuhku. Kamu harus membunuhnya.
Ketika dia meneriakkan kata terakhir, Lukas menatap Daryl. Brengsek. Daryl memarahi diam-diam. Trik apa yang coba dimainkan orang ini? Snowy juga mengerutkan kening diam-diam. Oh. Bos Wu tercengang, dan memandang Lukas dengan penuh minat. Menarik. Mengapa aku tidak bisa membunuhmu? Mengapa aku harus membunuh saudara ini? Kata-kata itu penuh dengan penghinaan. Bos tidak tahu apa-apa. Pada saat ini, Lukas diam-diam menelan ludahnya, menyembunyikan kegugupannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Daryl ini, yang telah memujanya sebelumnya dan menikah, bos meninggalkan mereka berdua, bukankah Anda meminta masalah? Ketika dia mengatakan ini, Lukas tidak bisa menyembunyikan kekejaman di matanya. Lukas dapat melihat bahwa Bos Wu sangat terpesona oleh Snowy. Jika dia tahu bahwa Daryl telah menyembah bersamanya, dia pasti tidak akan acuh tak acuh. Lukas, kamu. Melihat ini, Snowy sangat malu dan marah sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Lukas akan begitu tak tahu malu. Untuk menyelamatkan hidupnya sendiri, dia akan melakukan segala kemungkinan untuk menyakiti Daryl, dan bahkan menceritakan kisah pernikahannya. Pada saat itu, pernikahan itu karena penindasan paksa dari nenek Safflower, itu adalah upaya terakhir, dan itu tidak benar sama sekali. Brengsek. Pada saat yang sama, ekspresi Daryl juga berubah. Lukas ini benar-benar penjahat, untuk bertahan hidup, dia bisa melakukan apa saja. Bab 6603. Oh. Bos Wu juga tercengang, dan menatap Lukas dengan mata yang rumit. Apa yang baru saja kamu katakan? Apakah mereka berdua menyembah dan menikah? Ya. Lukas mengangguk lagi dan lagi, seperti menumbuk bawang putih. Beraninya saya berbohong kepada bos. Ini terjadi setengah bulan yang lalu, dan anak ini baru saja memanggil istrinya. Ketika dia mengatakan ini, Lukas tampak tersanjung. Mendengar kata-kata ini, wajah Bos Wu berubah. Dia berpikir sejenak, dan tersenyum pada Daryl. Saudaraku, aku menghormatimu sebagai seorang pria, aku ingin menyelamatkan hidupmu, tetapi sekarang, aku harus membunuhmu. Tebakan Lukas benar, Bos Wu sudah terpesona oleh Snowy, dan dia sudah memutuskan untuk memintanya menjadi istrinya. Saat ini, mengetahui bahwa Daryl telah memujanya bersamanya, tentu saja dia tidak akan membiarkannya hidup. Mendengar ini, Daryl tersenyum pahit dan tidak menanggapi. Tidak. Pada saat ini, Snowy sangat malu sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Kamu tidak bisa membunuhnya. Bos Wu tersenyum. Kecantikan, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Saya telah memutuskan untuk menjadikan Anda istri saya, bagaimana saya bisa meninggalkan mantan suami Anda di dunia? Dengan mengatakan itu, Bos Wu melirik Daryl. Meskipun pria ini seorang pria sejati, tetapi jika dia masih hidup, kamu akan merindukannya di hatimu, jadi, aku ingin memotong pikiranmu, hahaha. Jangan khawatir, aku akan memberinya penguburan yang baik nanti, dan aku akan memperlakukanmu dengan baik selama sisa hidupku. Pada saat ini, wajah halus Snowy memerah, dan dia menginjak kakinya dengan marah. Kamu, jangan percaya apa yang dia katakan. Daryl dan aku sama sekali bukan suami dan istri. Pada saat ini, Snowy dipenuhi dengan rasa malu yang tak ada habisnya selain kemarahan. Pada awalnya, saya pergi untuk beribadah dengan Daryl, yang benar-benar dipaksa oleh situasi, tetapi sekarang dianggap serius oleh Bos Wu. Hei. Namun, semakin dia seperti ini, semakin yakin Wu Bos tentang tebakannya, dia tersenyum pada waktu itu. Oke, kamu tidak perlu menjelaskan. Jika dia bukan suamimu, apakah dia akan begitu putus asa untuk menyelamatkanmu? Apakah kamu sangat gugup sekarang? Dengan mengatakan itu, Bos Wu melirik Lukas dan berkata kepada bawahannya. Kunci dia dulu. Mendengar perintah itu, beberapa bandit mendukung Lukas dan berjalan menuju gubuk di satu sisi. Terima kasih, Bos. Setelah melarikan diri dari kematian,
Lukas bersemangat, dan berterima kasih kepada Bos Wu berulang kali, seperti anjing pesek yang mengibaskan ekornya dan memohon belas kasihan. Melihat adegan ini, Snowy hampir pingsan. Lukas ini benar-benar kehilangan wajah Dao surgawi. Baiklah. Pada saat ini, Bos Wu tersenyum pada Daryl. Saudaraku, maafkan aku. Setelah mengatakan itu, dia melambai pada bandit lain, memberi isyarat untuk menarik Daryl keluar untuk dieksekusi. Persetan. Menghadapi situasi ini, Daryl juga sedikit bingung, dan segera berkata, "Bos, jika kamu membunuhku, bawahanmu akan terjebak di dalamnya selamanya." Saat berbicara, Daryl melihat ke kamar sebelah. Selama pertempuran sengit sebelumnya, Daryl menggunakan meja, kursi, dan bangku untuk menyebarkan formasi 5 elemen sederhana, menjebak lebih dari selusin bandit di dalamnya. Sampai sekarang, bandit ini belum keluar. Sejujurnya, Daryl ingin memutuskan talinya saat ini, tetapi kulitnya masih kaku, sama sekali tidak berdaya. Dalam hal ini, satu-satunya pilihan adalah bernegosiasi dengan Bos Wu. Mendengar ini, Bos Wu mengerutkan kening, lalu berjalan ke kamar sebelah, dan melihat selusin bawahannya, terperangkap di meja dan kursi, semuanya menangis dan malu. Bos Wu memiliki kepribadian yang berapi-api dan ingin masuk pada saat itu, tetapi dia akhirnya menahan keinginan itu. Menarik. Detik berikutnya, Bos Wu menarik napas dalam-dalam dan mengangguk setuju pada Daryl. "Sepertinya kamu benar-benar mampu. Katakan padaku, bagaimana kamu bisa membiarkan mereka keluar?" Daryl tersenyum sedikit. "Hidupku tidak terlalu banyak untuk kalian, kan? Menegosiasikan persyaratan denganku." Mata Bos Wu berkedip, dan ada sedikit kesuraman di sudut mulutnya. "Apakah Anda tahu apa yang terjadi pada orang terakhir yang berbicara kepada saya seperti ini? Dimakan anjing liar dalam waktu setengah hari." Bab 6604. Dengan mengatakan itu, Bos Wu menoleh untuk melihat dengan cermat situasi di ruangan itu. Setelah lebih dari 10 detik, Bos Wu memikirkan cara, dan berkata kepada bandit di belakangnya, "Potong semua meja dan kursi ini." "Ya, Bos." Mendengar perintah itu, beberapa bandit gunung menanggapi, lalu mengeluarkan pisau panjang mereka, dan mulai dari pintu, menebang meja dan kursi di rumah. Ketika kursi terakhir hancur berkeping-keping, formasi 5 elemen dihancurkan sendiri, dan selusin bandit yang terperangkap di dalamnya segera mendapatkan kembali kebebasan mereka. "Hahaha, Bos luar biasa. Aku tahu Bos pasti punya cara untuk menyelamatkan kita." Saat mereka keluar, lebih dari selusin bandit gunung bergegas. Brengsek. Melihat adegan ini, Daryl tercengang. "Saya tidak pernah berpikir bahwa pemimpin bandit akan menggunakan metode yang begitu sederhana dan kasar untuk menghancurkan formasi 5 elemen. Tetapi jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, formasinya sudah mati. Jika seseorang menyerang mereka dalam formasi saat ini, bandit gunung ini mungkin tidak menunggu meja dan kursi terbelah, dan mereka akan mati satu persatu. Bagaimanapun, itu adalah nasib buruk hari ini." Pada saat ini, Bos Wu tampak bangga dan menatap Daryl dan berkata, "Bagaimana? Anda dapat menjebak orang-orang saya dengan meja dan kursi, dan saya memiliki cara untuk menyelamatkan mereka." Mendengar ini, Daryl tersenyum pahit. "Oke, Yang Mulia memang luar biasa." Setelah mengatakan demikian, pikiran Daryl dengan cepat berbalik, memikirkan cara untuk melarikan diri. Namun, Bos Wu tidak memberinya kesempatan sama sekali. Pada saat ini, dia memerintahkan Daryl untuk ditekan di atas meja kayu di halaman, siap untuk mengeksekusinya. "Berhenti." Pada saat ini, Snowy di dalam ruangan, melihat pemandangan ini, tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. "Kamu berhenti." Meskipun Daryl tidak serius, tetapi dia menyelamatkan dirinya sendiri 2 kali, bagaimana dia bisa melihatnya mati? "Hentikan, hentikan." Snowy terus berteriak, suaranya hampir serak. Bos Wu sangat kesal dan melambai pada bawahannya.
Kunci dia dan biarkan dia mengadakan pertemuan dengan tenang. Ya, bos. Seorang bandit gunung merespons, berjalan dengan cepat, dan menyegel lubang bodoh Snowy. Segera, teriakan Snowy berhenti tiba-tiba, tapi matanya masih tertuju pada Daryl, berkedip-kedip dengan kecemasan. Melihat situasi ini, Bos Wu berpikir sejenak, dan berkata kepada Daryl. Aku tidak menyangka bahwa kecantikan ini masih memiliki perasaan untukmu. Setelah berbicara, dia memindahkan Daryl ke belakang halaman. Meskipun Bos Wu kejam, dia juga memiliki prinsip. Setelah merampok istri orang lain, dan membiarkan Snowy menyaksikan Daryl mati dengan matanya sendiri, tidak ada alasan untuk mengatakannya. Saudaraku. Ketika semuanya sudah siap, Bos Wu mengeluarkan pedang panjangnya dan berkata dengan serius kepada Daryl. Saudaraku, saya menghormati Anda sebagai seorang pria, jadi saya akan melakukannya sendiri. Ketika kata terakhir jatuh, Bos Wu mengangkat pisau panjangnya dan menebas leher Daryl. Persetan. Merasakan dingin dari pisau panjang, Daryl benar-benar panik. Pada saat itu, dia berjuang secara naluriah, tetapi seluruh tubuhnya dipegang erat oleh dua bandit, dan dia tidak bisa membebaskan diri sama sekali. Namun, saat berjuang, benda sebening kristal jatuh dari lengan Daryl. Itu adalah dekrit batu giok yang diberikan Tobias kepada Daryl sebelum dia pergi dari klan orang Hu. Oh! Melihat token giok, Bos Wu tertegun sejenak, dan pisau panjang yang dia lambaikan tiba-tiba berhenti. Dia dengan cepat membungkuk dan mengambilnya. Setelah mengidentifikasinya dengan hati-hati, dia berkata kepada Dari. Dari mana kamu mendapatkan benda ini? Ini. Pada saat ini, para bandit di sekitarnya semua saling memandang dengan cemas. Daryl juga mengerutkan kening diam-diam. Apa yang terjadi? Mungkinkah pemimpin bandit gunung ini mengetahui tatanan batu giok ini? Tepat ketika Daryl bergumam diam-diam, Bos Wu menjatuhkan pisau panjangnya dan memegang erat bahu Daryl, dengan kegembiraan dan kegilaan di matanya. Ayo katakan, dari mana kamu mendapatkan dekrit batu giok ini? Pada saat ini, Bos Wu sangat bersemangat. Dia berpikir bahwa dekrit batu giok ini terlalu akrab baginya, itu adalah tanda pribadi Tobias, komandan pengawal kekaisaran Istana Dayan, dan itu juga merupakan simbol identitas. Omong-omong, Bos Wu bukan bandit gunung sungguhan, nama lahirnya adalah Clifton Wu. Setelah mengikuti Tobias selama hampir 10 tahun, dapat dikatakan bahwa Tobias mengambilnya sendirian. Bab 6605. Sebulan yang lalu, Ji Beye memberontak melawan keluarga kerajaan dan memimpin pasukan untuk menyerang ibu kota kekaisaran. Pada saat itu, Clifton dan Tobias berjuang keras dengan bawahan mereka dan akhirnya kalah. Pada akhirnya, Tobias jatuh ke parit, dan hidup dan matinya tidak diketahui, dan Clifton juga terluka parah pada saat itu. Untuk menghindari penangkapan, Clifton melepas baju besinya, mengenakan pakaian kasual, bercampur dengan orang-orang yang melarikan diri dan meninggalkan ibu kota kekaisaran. Dia akhirnya memulihkan diri di gua selama beberapa hari. Setelah cederanya sembuh, Clifton ingin mencari keberadaan Tobias, tetapi dia digeledah oleh bandit gunung di tengah jalan. Bandit gunung itu mengira dia adalah orang biasa yang melarikan diri, dan pemimpin itu dibunuh oleh Clifton di tempat. Setelah kematian pemimpin, bandit gunung lainnya dikejutkan oleh kekuatan Clifton, jadi mereka semua berlutut dan menyembahnya sebagai bos mereka. Omong-omong, Clifton tidak ingin menjadi bandit gunung pada waktu itu, tetapi setelah memikirkannya, dia mencari komandan hebat itu sendiri, dia tidak tahu kapan menemukannya, jadi dia mengambil grup bandit gunung dan menjarah di mana-mana. Dalam hati Clifton, dia berpikir bahwa Tobias akan segera ditemukan, tetapi dia tidak berharap bahwa orang itu tidak ditemukan, tetapi menemukan tokennya. Pada saat ini, merasakan kegembiraan Clifton, Daryl menarik napas dalam-dalam dan menjawab. Ini diberikan kepada saya oleh seorang teman. Nada suaranya tenang, tidak rendah hati atau sombong. Teman. Mendengar ini,
Wajah Clifton tiba-tiba menjadi muram, dan dia berteriak dengan marah. Jangan membodohiku. Bagaimana kamu mendapatkannya? Dekrit batu giok adalah token pribadi Tobias. Itu sangat penting, bagaimana bisa dengan mudah diberikan kepada yang lain. Karena itu, anak laki-laki di depannya pasti berbohong. Daryl tampak tenang. Untuk apa aku berbohong padamu? Ini hadiah dari seorang teman. Baik. Melihat bahwa dia tampaknya tidak berbohong, Clifton menjadi tenang dan berkata dengan dingin. Oke, kalau begitu katakan padaku. Siapa nama temanmu? Ini. Daryl tidak langsung menjawab, tetapi ragu-ragu dan berkata. Namanya Tobias Kane. Saat berbicara, Daryl diam-diam mengamati reaksi Clifton. Sejujurnya, Daryl sangat gugup saat ini. Pihak lain mengenali dekrit batu giok, dan itu pasti ada hubungannya dengan Tobias. Jika itu adalah teman, itu adalah hal baik. Tetapi jika itu adalah musuh, itu akan merepotkan. Kamu. Pada saat ini, tubuh Clifton terkejut ketika dia mendengar nama yang disebutkan Daryl, dan matanya menjadi rumit. Kamu, bagaimana kamu bertemu dengannya? Aku bertemu dengannya di klan orang-orang Hu. Kata Daryl ringan. Orang Hu. Mendengar ini, Clifton tiba-tiba menjadi bersemangat. Apa yang terjadi pada komandan? Mengapa dia berada di orang-orang Hu? Ketika bertanya, Clifton menatap Daryl dengan cermat, matanya penuh dengan urgensi. Sangat bersemangat untuk bereaksi. Pada saat ini, Daryl diam-diam mengerutkan kening, tetapi tidak segera menjawab, tetapi malah bertanya. Apakah Anda kenal Komandan Kane? Ya. Clifton mengangkat dadanya dan berkata dengan bangga. Saya adalah jenderalnya. Mendengar ini, Daryl tiba-tiba mengangguk, dan segera berkata. Dia terluka pada saat itu, dan dia mengasingkan ke orang-orang Hu, dan kemudian menjadi seorang pembunuh. Omong-omong, cukup dramatis bahwa kita bisa saling mengenal. Dalam beberapa menit berikutnya, Daryl menjelaskan situasinya. Setelah mengetahui situasinya, ekspresi Clifton berubah, dan kemudian dia dengan cepat melepaskan Daryl, sikapnya berubah 180 derajat, sangat sopan, tetapi juga sangat malu. Ternyata itu orang sendiri, saya sangat malu. Setelah mengatakan itu, Clifton berpikir sejenak dan berkata. Saya berani bertanya, apakah Anda Tuan Daryl Darby yang membantu Raja Shaoyang dan menjaga kota Kizu sebelumnya? Mendengar pertanyaan itu, Daryl tersenyum. Ini aku, tapi aku tidak berani menjadi pria terhormat. Oh. Pada saat ini, Clifton buru-buru berlutut, dan berkata dengan penyesalan. Saya menyinggung Tuan barusan, ini adalah kejahatan yang pantas dihukum mati. Pada saat ini, Clifton sedikit takut di dalam hatinya. Dia juga mendengar bahwa pada saat itu, Daryl membantu Raja Shaoyang mendapatkan kota Kizu, dan bahkan Kaisar Kecil memujinya dan memberinya 3 poin. Baru saja, dia hampir membunuhnya. Melihat ekspresi ketakutannya, Daryl tertawa dan melambaikan tangannya. Bangunlah, mereka yang tidak tahu tidak bersalah. Terima kasih, Tuan, karena baik hati. Clifton berkata dengan penuh terima kasih, lalu berdiri dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Berani bertanya, di mana Komandan Kane sekarang?